Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat pagi, Le. Selamat pagi, Bu Rina. Kami perwakilan kelompok 2 ingin menyampaikan presentasi Canva bab 2 yang bertema kerjasama yang efektif dengan kolega dan pelanggan. Bab 2, kerjasama yang efektif dengan kolega dan pelanggan. Kelompok 2 terdiri atas Aisyah Arsya absen 3, Alfatrido Suwandi absen 4, Aurel Galus Rengga absen 9, Diah Ayu Kusumaning Putri absen 13, Lanang Dharma absen 20, Muhammad Rifki absen 25, Nadina Ilamayasari absen 27, Nemanda Ruri absen 28, Novela Nuzul Ing Marian absen 29, Putri Ramadan absen 30, Rizky Febrianto absen 32, dan Tasya Askar Ramadan absen 35. Pembangunan konsep. A. Kerjasama yang efektif dengan kolega. 1. Berkomunikasi di tempat kerja. A. Pengertian komunikasi dan kolega. Istilah komunikasi berasal dari bahasa Latin communicare yang berarti memberitahukan. B. Unsur-unsur komunikasi. Unsur-unsur komunikasi terdiri dari 1. Komunikator adalah pihak yang menyampaikan informasi atau pesan. Komunikator bisa perseorangan ataupun kelompok. Contoh, manajer perusahaan menyampaikan pidato di depan karyawannya. 2. Komunikan adalah pihak yang menerima informasi atau pesan. Komunikan juga bisa perseorangan maupun kelompok. Contoh, para karyawan yang sedang mendengarkan pidato dari manajer perusahaan. 3. Pesan adalah berita atau informasi yang mengandung arti atau inti yang disampaikan oleh komunikator. Pesan ini dapat berupa gambar, warna. 4. Media. 5. Respon. Proses komunikasi. Komunikasi dibedakan menjadi 3, yaitu komunikasi satu arah atau one-way communication. 2. Komunikasi dua arah atau two-way communication. 3. Komunikasi ke segala arah. D. Faktor komunikasi. 1. Faktor komunikasi. Faktor-faktor penunjang keberhasilan komunikasi. Faktor yang menunjang keberhasilan sebuah proses komunikasi dapat berasal dari sisi, yaitu dari sisi komunikator dan dari sisi komunikan. 2. Faktor-faktor penghambat komunikasi. Kegiatan atau proses komunikasi adalah terhambat apabila pihak komunikator tidak cakap dalam menyampaikan informasi dan atau pihak komunikasi tidak mampu merespon pembicaraan dengan tepat. Hambatan komunikasi. Hambatan komunikasi adalah segala sesuatu yang menjadi penghalang terciptanya sebuah komunikasi yang efektif. Terdapat 4 macam hambatan komunikasi, antara lain 1. Hambatan personal, 2. Hambatan fisik, 3. Hambatan kultural, 4. Hambatan lingkungan. F. Tips komunikasi yang efektif. 1. Atur emosi saat mendengarkan sesuatu yang kurang menyenangkan. 2. Atur nafas agar tetap stabil. 3. Bersikap tenang dalam menghadapi lawan bicara. 4. Selalu berpikiran positif terhadap suatu hal yang terjadi. 1. Pengertian tim adalah sekelompok orang yang berkolaborasi untuk mengerjakan satu tugas secara bersama-sama dalam rangka mencapai satu tujuan yang sama dan tim. B. Perbedaan kelompok dan tim. 1. Kelompok A anggota menganggap pengelompokan mereka semata-mata untuk kepentingan administratif. B. Anggota cenderung memperhatikan dirinya sendiri karena tidak dilibatkan dalam penetapan sasaran terhadap pendekatannya hanya sebagai tenaga bayaran. C. Anggota diperintah untuk mengerjakan pekerjaan, bukan diminta saran untuk mencapai sasaran terbaik. 2. Tim. A. Anggota menyadari ketergantungan di antara mereka dan memahami bahwa sasaran pribadi maupun tim
paling baik dicapai dengan cara saling mendukung. B. Anggota tim ikut merasa memiliki pekerjaan dan organisasinya sense of belonging. C. Karena mereka memiliki komitmen terhadap sasaran yang akan dicapai. C. Karakteristik kelompok dan tim yang efektif. 1. Small size. 2. Komplementar kompetensi. 3. Common sense. Tujuan bekerja dalam tim. Berikut adalah tujuan bekerja dalam tim antara lain: 1. Memanfaatkan potensi. 2. Bekerja sama-sama. 3. Ada pembagian tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang jelas dan adil. 4. Untuk memperlancar aktivitas. 5. Efisiensi antara lain: 1. Memanfaatkan potensi. 2. Bekerja sama-sama. 3. Ada pembagian tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang jelas dan adil. 4. Untuk memperancang aktivitas. Manfaat membangun tim yang efektif. 1. Anggota dan pemimpin memiliki komitmen untuk mendukung satu sama lain. 2. Anggota tim memahami prioritas anggota lainnya, dapat saling membantu satu sama lain. 3. Pemecahan masalah lebih efektif karena kemampuan tim lebih memadai. B. Kerja sama yang efektif dengan pelanggan. A. Pengertian pelanggan. Terdapat dua pengertian, antara lain pelanggan dalam arti luas adalah semua pihak yang berhubungan langsung dengan pihak perusahaan. B. Jenis-jenis pelanggan. Berdasarkan pengelompokannya, pelanggan ada dua macam, yaitu pelanggan eksternal dan pelanggan internal. Pelanggan internal adalah pelanggan yang berasal dari dalam perusahaan, yang menggunakan produk dan menjadi pelanggan perusahaan yang mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan perusahaan. Adapun pelanggan eksternal adalah pelanggan yang berasal dari luar perusahaan, yang menggunakan barang atau jasa perusahaan dan berperasaan sebagai pelanggan yang sebenarnya. C. Macam-macam kebutuhan pelanggan dan harapan pelanggan. Keinginan yang timbul atas dorongan biologis, fisiologis, dan sosiologis pada diri seseorang untuk memenuhi segala keperluan hidupnya. Abraham Maslow membagi kebutuhan manusia menjadi 5 hierarki, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan diri, kebutuhan aktualisasi diri. D. Tipe dan karakteristik pelanggan. 1. Permisi, terlalu berhati-hati, mudah curiga, ragu-ragu, dan kurang perhatian. 2. Egosentris, ambisius, mementingkan diri sendiri, penjilat, dan sulit dipercaya. 3. Pemalu, sensitif, segan, penuh khayal, tertutup, dan sulit didekati. 4. Lombon, terlalu banyak pertimbangan, menonton, dan sulit mengambil keputusan. 5. Antusias, bersemangat, penuh pengertian, dan kritis. 6. Pendendam, suka curiga, kurang peduli, dan suka mengeluh. Cara menghadapi berbagai tipe pelanggan. Ada beberapa cara menghadapi berbagai tipe pelanggan. Salah satunya dengan menjadi pendengar yang baik. Biarkan mereka berbicara sampai puas tentang apa yang mereka inginkan. Diusahakan jangan sampai memotong pembicaraan. Apabila keluar dari jalur, barulah kita berusaha untuk melunaskannya. Dalam melayani pelanggan, kita harus banyak bersabar dan jangan beradu argumen dengan pelanggan. Terima kasih.